Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang Turing Machine ya. Jadi untuk kelanjutan dari teori bahasa dan mata, kita akan bahas tentang Turing Machine. Nah, ini teori juga sama seperti teori sudah aku ajarin sebelumnya tentang push down automata, finite automata, dan lain sebagainya ya. Ini sama aja. Cuma bedanya di sini nanti kita akan lihat bedanya. Jadi untuk Turing Machine ini diciptakan oleh yang namanya Alan Turing tahun 1936, di mana dia menggunakan grammar tipe 1 untuk proses perhitungannya. Nah, grammar tipe 1 itu seperti apa? Itu sudah aku bahas di video sebelumnya ya tentang CNF Chomsky Normal Form. Jadi di situ ada beberapa grammar yang ada, itu bisa kalian lihat. Grammar tipe 1 itu tipe 1, tipe 0 itu yang seperti apa? Nah, kalian bisa lihat ya nanti ya. Oke. Langsung aja kita ke deskripsinya. Jadi Turing Machine itu sebenarnya model matematika di mana dia membolehkan inputan itu tak terbatas, unlimited. Sedangkan kalau yang sebelumnya kita sudah bahas tentang finite, push down, itu masih ada batasannya ya. Tapi di sini dia cuma bedanya di batas, tidak ada batasannya aja sih sebenarnya. Nanti kita akan lihat di perhitungannya kayak gimana, di contohnya kayak gimana. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih kayak finite automata. Jadi nanti hasilnya juga kayak gini juga ya. Bentuk bulatan, bentuk graf kayak gini. Cuma mungkin nanti yang bedanya adalah di garis ini. Dia menuju ke sini. Kalau di finite automata itu kan finite automata itu 0 1 0 1 ya. Kalau di sini enggak, dia nanti ada kayak rumusnya nanti. Kita akan lihatnya kayak gimana. Jadi di dalam Turing Machine itu registernya state-nya itu akan disimpan dalam sebuah fungsi. Nanti fungsinya seperti apa kita akan lihat. Jadi fungsinya itu nanti akan berjalan dari satu sel ke sel lain. Kalau nggak salah di sini simbol internal set change is move from one cell to right, dari kanan ke kiri ya. Nanti kita akan lihat caranya gimana ya. Nah, ini adalah fungsinya, fungsi yang berjalan di sini. Nah, di sini ya. Nah, fungsinya akan jadi seperti itu. Nah, ini dari Q0 nanti ke Q1 A besar, R itu apa? Nah, kita akan lihat nanti apa sih maksudnya ini. Jadi fungsinya seperti ini, mapping functionnya jalannya seperti ini. Nanti kalau misalnya dari Q1 selesai, baru nanti ganti Q2 terus apa. Nah, kita akan lihat nanti kayak gimana jalannya ya. Nah, untuk Q0 itu berarti kalau kalian masih ingat, Q0 itu berarti awal state atau state awal. Selanjutnya dibaca A, berarti dia membaca simbol A. Kemudian setelah dibaca, dia akan lanjut lagi ke proses selanjutnya adalah dia ke Q1 atau state selanjutnya. Selanjutnya dia digantikan by X, yang A tadi, X itu ya karakternya. Selanjutnya dia mau ke kanan terus. Jadi intinya mau ke kanan itu maksudnya prosesnya akan berjalan ke kanan terus. Jadi nanti setelah Q1, Q0 dibaca, baru ke Q1, baru dia langsung ke Q2, apa. Biasanya ada cuma ada 3 ini ya. Kalau untuk state awal biasanya 2 aja isinya. Nanti untuk yang state selanjutnya itu isinya ini. Nah, Q1 A R, nanti kita akan lihat ya. Nah, sebenarnya ada 3 various fitur yang ada di Turing Machine. Yang pertama adalah it has an external memory yang dapat mengingat inputan yang sangat panjang. Jadi fitur yang pertama adalah dia dapat mengingat inputan yang panjang banget. Jadi kita akan lihat panjangnya seperti apa. Selanjutnya dia memiliki unlimited memory capability. Jadi dia memiliki kemampuan yang unlimited, tapi sebenarnya limited sih sebenarnya, tergantung dari memori komputer kita. Sanggup apa sih memori komputer kita menahan kemampuan dari Turing Machine ini. Dan selanjutnya adalah modelnya dia inputannya dari left atau dari right. Jadi dia bisa dari kiri kanan atau kanan ke kiri. Nah, itu. Dan untuk pembacanya itu sangat mudah, simple. Nanti kita akan lihat ya. Selanjutnya yang terakhir adalah machine can produce a certain output based on its input. Jadi outputnya itu didasarkan dari inputnya. Nah, beda yang sebelumnya ya, kita outputnya tidak tergantung dari inputnya. Jadi tergantung dari beberapa parameter yang sudah ada. Nah, kalau ini enggak. Data dasarnya ada dari inputnya. Nah, ini ada beberapa formalism atau komponen yang harus kalian ingat-ingat di dalam Turing Machine. Sama seperti sebelumnya, untuk dari nomor 1 sampai nomor 5 itu sama. Yang beda nanti ada di sini nomor 6, itu disebut dengan blank symbol atau simbol yang menyatakan bahwa dia adalah end marker for input, jadi akhir dari inputan. Jadi kalau inputan sudah habis, maka dia inputannya B. Nah, selanjutnya yang ini ya, ini sama mapping function ya, yang nomor 7 ini sama aja. Nah,
Ini contohnya misalkan ya sama ya, kurang lebih seperti itu. A kecil, B kecil, input simbol. Nanti disebut dengan tab, simbol, tab simbol, tab simbol. Nah ini ya bedanya satu lagi ya, tambahan tab simbol. Nah tab simbol itu biasanya hurufnya huruf kapital X, Y, Z. Selanjutnya adalah string of symbol, huruf kecil ya, huruf lowercase. Selanjutnya untuk string of tab simbol alpha, beta nih cuma perbedaan di sini ada kata-kata tab aja ya, tambahan tab aja sebenarnya. Nah seperti itu. Nah kita akan masuk ke selanjutnya. Jadi bahasa apa aja sih yang bisa diterima oleh Turing Machine ini? Sebenarnya Turing Machine itu bisa menerima semua jenis bahasa ya. Bisa dia pakai bahasa Indonesia, Inggris atau lain sebagainya, bisa, nggak ada batasan. Nah selanjutnya juga bisa menerima proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, ataupun menggunakan power function atau pangkat ya. Itu ada banyak lagi. Dia bisa menerima proses matematik ya, computable. Beda sama yang di sebelumnya, di CNF, PDA dan lain sebagainya itu kalau nggak salah dia tidak bisa menerima yang namanya computable function ya, seperti itu. Nah TM itu dia menerima semua bahasa mulai dari inputan W, inputannya adalah W, sama seperti PDA, FA atau Infinite apa itu ya, Infinite Automata, seperti video sebelumnya itu sama. Stringnya inputannya adalah W pasti, dimana dia menggunakan yang mana tipe zero grammar. Nah selanjutnya untuk beberapa kasus TM itu tidak bisa berhenti gara-gara inputannya yang unlimited itu. Nah, tapi nanti tas TM accept the language berarti sudah senang decide. Jadi kalau misalkan tidak berhenti dia tidak bisa memberikan decide atau keputusan. Nah itu nanti itu salah satu beberapa kasusnya. Tapi ya jarang kita menemukan kasus seperti ini. Nah kita lihat basic modelnya di dalam Turing Machine. Nah di sini untuk Turing Machine bentuknya dia seperti ini ya, untuk input tabnya. Jadi dia bentuknya kotak-kotak ini sama seperti tab kaset ya, kaset kita itu bentuknya dia akan bentuk kita seperti ini, garis-garis ini, kotak seperti ini. Untuk implementasinya di mana di sini adalah inputnya A, B, C, ini data yang kita masukkan. Nah kalau misalkan ada tanda segitiga kayak gini, itu artinya adalah semua data dia menerima semua inputan, entah dia mau matematika kah simbolnya atau simbol 1, 2, 3 A, B, C. Nah itu dia menerima semua jenis inputan. Nah, pada tanda kayak gini ya. Nah segitiga ini. Jadi seperti itu. Ini adalah implementasi dari Turing Machine seperti ini. Bentuknya seperti tab, kotak-kotak lurus. Selanjutnya VNet. Jadi untuk VNet kontrolnya dan tab head itu bisa merespon berhubungan ya, saling berhubungan antara satu simbol dengan simbol lain. Nah itu untuk basic modelnya. Selanjutnya VNet simbolnya itu bisa dibilang sebagai eksternal simbol, dimana dia digunakan untuk membangun logic. Jadi nanti simbol-simbolnya ini sini digunakan sebagai eksternal simbol yang tujuannya untuk membangun logic dari VNet automata nanti bentuknya. Nah dengan adanya hasil seperti ini nanti kita bisa membuat seperti ini nanti untuk graf seperti ini. Nah itu adalah representasi dari Turing Machine untuk basic modelnya. Nah ini adalah contohnya, jadi seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, di sini kalau misalkan inputannya dia berada di antara di tengahnya ada A, B, di sini ada segitiga. Nah, ini tandanya adalah bahwa dia bisa menerima semua inputan, tapi di tengahnya harus berisi data ini. Nah, ini adalah kontrolnya, disebut dengan VNet control atau input type-nya. Ini yang mengontrol proses yang ada di Turing Machine. Sedangkan yang ini dia terserah mau isinya apa, terserah kamu mau isinya apa. Nah itu adalah untuk basic model di Turing Machine, contohnya seperti ini. Nah kita akan masuk ke contoh saja biar lebih gampang ya. Jadi untuk contohnya misalkan di sini buatlah sebuah Turing Machine di mana dia menerima semua bahasa yang diawali dengan ABA, dimana di dalamnya overnya adalah dia menggunakan A, B. Berarti datanya kotak-kotaknya di sini dia mau selanjutnya setelah ABA itu pasti isinya adalah A atau B atau B, A. Nah itu adalah contoh untuk ini ya, overnya ini ya. Nah coba kita asumsikan ABA itu masuk ke dalam tabnya seperti ini.
Selanjutnya kita akan masuk segitiga, masukkan karakter segitiga itu di setelahnya ini. Selanjutnya kita kasih titik-titik ini, berarti tandanya adalah setelah tanda segitiga ini semua inputan entah dia A, B, 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 B itu diterima. Tapi yang pasti di depannya harus ada kata-kata A, B, dan A gitu, headnya atau awalannya. Nah, itu. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusnya. Jadi kita set dulu Q0 ini siapa? Q0 adalah A. Oke, selanjutnya setelah Q0-nya adalah A, berarti nanti di sini tulisannya Q0, A. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke Q1. Nah, Q1 seperti ini. Q1, A besar R, di mana A itu nanti kita ganti dengan B, bisa boleh. Jadi A itu kalau simbolnya di sini kita akan, kalau kalian baca-baca di sini ya, A itu kalau huruf kapital menandakan tab simbolnya. Jadi simbolnya boleh kita ganti ya, mau A, B, C terserah. Ini tab simbolnya seperti ini, cuma simbol aja. Dimana R itu berarti tandanya dia adalah ke kanan. R itu adalah tandanya ke kanan. Nah, mana ya tadi ya? Dijelaskan kok di sini. Nah, R itu adalah stand right, jadi posisinya ke kanan. Jadi kalau ada L berarti dia posisi jalannya ke kiri. Nah, tapi ini R berarti dia jalannya ke kanan. Oke. Selanjutnya rumusnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Q2 lagi. Jadi nanti Q1, B nanti hasilnya adalah sama dengan ini. Jadi kayak gini ya, terus menerus ya. Jadi nanti setelah itu kita substitusikan Q1-nya di Q1, B sama dengan ini simbol mapping functionnya Q2, B, R. Berarti dia artinya dia ke kanan. Selanjutnya Q2 akan lanjut ke sini. Nah, setelah itu Q2 sama dengan Q3, A dan R. Nah, di mana A itu diganti dengan tanda segitiga. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke Q4. Nah, Q4 ini sebenarnya Q3 sudah ya ini ya. Ini Q0, Q1, Q2 sudah. Q3 berarti dia tandanya adalah segitiga. Oke, sudah. Selanjutnya adalah masuk ke Q4 yang di sini. Nah, Q4 itu berhubung dia sudah artinya infinite number, sebenarnya dari sini juga bisa, tapi kalau kita masukkan Q3 ini dengan data tanda segitiga berarti setelahnya Q3 itu pasti datanya adalah infinite atau tak terbatas, maka dikasih tanda S, dimana S itu adalah tanda halt atau berhenti. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk tabnya, untuk prosesnya adalah berhenti pada Q4, seperti itu aja. Bukan berhenti sih, artinya dia akan menerima semua data pada Q4. Entah dia datanya apa, nanti Q-nya nggak sampai Q4 aja, bisa sampai Q5, Q6, Q7, Q8. Tapi kita kasih batasannya Q4 itu sudah cukup ya. Tandanya semua data setelah A, B, A, dan tanda ini, entah dia mau masuk A, B, atau apa, itu pasti diterima, seperti itu. Nah, coba kita masukkan dia ke dalam bentuk table ya, transition table. Jadi kurang lebih transition table seperti ini. Q0, dimana Q0 itu state 0. Kalau misalkan dia pengen ke A, kita tinggal masukkan aja Q1 A, R. Selanjutnya Q1 dia pengen ke B, berarti Q2, B dan R. Ini Q2 itu dia kemana sih? Q2 itu adalah ke A. Ini lihatin aja Q2, Q1, Q0, Q1, Q2, nah, seperti ini. Q0 berarti Q1, A dan R. Q0 itu dari Q0 ke A. Q0 nya itu misalkan ke A, berarti ke A itu adalah Q1 ya. Bentar. Ya, Q1 A, R. Kayaknya ada yang salah ya prosesnya. Q2, bentar. Q0 itu kalau misalkan dia ke A, ke proses selanjutnya. Oh iya, benar. Jadi dari sini dia karena sama dengan ya. Jadi Q1 berarti Q anunya sama dengan ini. Q1 sama dengan apa? Q2 sama dengan apa? Nah, di sini ya kita lihat sama dengannya di sini. Terusnya Q3 sama dengan apa? Tinggal dimasukkan aja, disubstitusikan. Terusnya Q4 ada nggak? Oh, Q4 karena dia sudah prosesnya halt atau dihentikan, berarti dia nggak ada. Seperti ini kalau dibuat dalam bentuk transition table. Jadi agak rancu sedikit kalau dibikin transition table, tapi kalau kita pengen bikin ke transition table bisa seperti ini jadinya. Sebenarnya dibikin ke transition diagram ya sudah dibikin aja kayak gini.
AAR start Q0, dimana kalau dia masuk Q1 dia AAR itu maksudnya Q1 nya apa? Q1 nya adalah BA misalkan Q0 A, berarti di sini rumusnya adalah kita balik lagi lihat rumusnya. Nah, Q1 A, R. Nah, berarti dia pengen ke situ, berarti dia harus Q1, berarti step sebelumnya apa? Nah, di sini A, di sini misalkan Q-nya adalah A. Oh iya, ini beda ya, nggak sama ya. Dia pengen ke dari Q0 pengen ke Q1 dia R. Pengen ke Q1 pengen dari Q1 ke 2 R, R. Nah, di mana ini tandanya adalah A, B dan A. Dari Q0 ke sini B, ke sini ke Q2, habis itu ke Q3, habis itu ke segitiga. Jadi sebenarnya kalau untuk dibikin transition diagram kita agak membingungkan ya kalau untuk Turing Machine ini. Cuma kalau kalian agak paham itu insya Allah gampang Kak untuk membuat transition diagram atau transition table-nya. Jadi seperti itu. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Kalau misalkan ada mau tanyakan tinggal tanyakan di komen aja ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.